Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan memaparkan terkait sistem akuntansi penerimaan kas. Kelompok kami terdiri dari 2 orang, yaitu saya sendiri Anis Noviatun. Saya bersama rekan saya Angga Yuda Dharma. Untuk menyingkat waktu, langsung saja kita langsung ke materi. Sistem akuntansi penerimaan kas. Silakan dilanjut, Mas Angga. Mas Angga. Oke. Sistem akuntansi penerimaan kas. Sistem akuntansi penerimaan kas adalah suatu catatan yang dibuat untuk melaksanakan kegiatan penerimaan uang dari penjualan tunai atau dari piutang yang siap dan bebas digunakan untuk kegiatan umum perusahaan. Penerimaan kas perusahaan berasal dari 2 sumber utama. Yang pertama yaitu penerimaan kas dari penjualan tunai, dan yang kedua adalah penerimaan kas dari penagihan piutang. Yang pertama yaitu sistem penerimaan kas dari penjualan tunai. Kita akan membahas sistem ini, di mana penjualan tunai dilaksanakan oleh perusahaan dengan cara mewajibkan pembeli untuk melakukan pembayaran harga barang terlebih dahulu sebelum barang tersebut diserahkan oleh perusahaan penjual kepada pembeli. Dalam sistem penerimaan kas, mengharuskan 1. Penerimaan kas dalam bentuk tunai harus segera disetorkan ke bank seluruhnya dengan cara melibatkan pihak lain selain kasir untuk melakukan internal check. Yang kedua, yaitu penerimaan kas dari penjualan tunai dilakukan melalui transaksi kartu kredit yang melibatkan bank penerbit kartu kredit dalam pencatatan transaksi penerimaan kas. Dalam sistem penerimaan kas dari penjualan tunai dibagi menjadi 3 prosedur, yaitu yang pertama adalah penerimaan kas dari over the counter sales atau penjualan langsung ke toko. Yang kedua, penerimaan kas dari cash on delivery sales atau yang lebih kita kenal dengan COD. Yang ketiga yaitu penerimaan kas dari credit card sales. Prosedur penerimaan kas dari over the counter sale antara lain, yang pertama yaitu pembeli memesan barang langsung kepada wiraniaga atau salesperson di bagian penjualan. Yang kedua, bagian kasa akan menerima pembayaran dari pembeli yang dapat berupa uang tunai, cek pribadi atau personal check, kartu kredit maupun kartu debit. Kemudian bagian penjualan akan memerintahkan bagian pengiriman untuk menyerahkan barang tersebut kepada pembeli. Yang selanjutnya, bagian pengiriman akan menyerahkan barang kepada pembeli. Kemudian bagian kasa akan menyetorkan kas yang telah diterima kepada bank. Kemudian bagian akuntansi akan mencatat pendapatan penjualan dalam jurnal penjualan. Yang terakhir, yaitu bagian akuntansi akan mencatat penerimaan kas dari penjualan tunai dalam jurnal penerimaan kas. Yang kedua, sebelumnya Mas, yang kedua yaitu penerimaan kas dari COD sale. Prosedur sistem ini dilaksanakan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, pembeli memesan barang lewat surat yang telah dikirim melalui kantor pos. Kemudian, penjual akan mengirimkan barang tersebut melalui kantor pos pengirim dengan cara mengisi formulir COD sales di kantor pos tersebut. Yang ketiga, kantor pos pengirim barang maksud kami dan formulir COD sales yang telah disesuaikan sesuai dengan instruksi penjual akan dikirim kepada kantor pos penerima. Kemudian, kantor pos penerima pada saat diterimanya barang dan formulir COD sales akan memberitahukan kepada pembeli tentang diterimanya kiriman barang COD tersebut. Kemudian, pembeli akan membawa surat panggilan ke kantor pos penerima dan akan melakukan pembayaran sejumlah yang tercantum dalam formulir COD sales. Kantor pos penerima akan menyerahkan barang kepada pembeli dengan diterimanya kas dari pembeli. Prosedur yang selanjutnya yaitu kantor pos penerima memberitahukan kepada kantor pos pengirim bahwa COD sales telah selesai dilaksanakan, atau artinya barang telah disampaikan kepada pembeli.
Kemudian yang terakhir, kantor pos pengirim akan memberitahukan kepada penjual bahwa COD sales telah selesai dilaksanakan, sehingga penjual dapat mengambil kas yang diterima dari pembeli. Yang ketiga yaitu, sebelumnya terkait prosedur ini ada beberapa jurnal, yaitu jurnal pada saat pembelian. Pada saat barang dikirim, bagian jurnal akan membuat jurnal sebagai berikut. Penjualan tunai dicatat di sebelah debit, sedangkan pendapatan penjualan COD serta PPN keluaran dicatat di kolom sebelah kredit. Untuk jurnal penerimaan kasnya, pada saat kas diterima oleh bagian kasa, bagian penjurnalan akan membuat jurnal sebagai berikut, yaitu kas akan dicatat di sebelah debit, sedangkan penjualan tunai dicatat di sebelah kredit. Kemudian, pencatatan COD sale juga dilakukan pada saat barang diserahkan kepada kantor pos atau perusahaan angkutan umum dengan jurnalnya sebagai berikut. Pencatatan piutang COD di sebelah debit, kemudian di sebelah kreditnya ada beberapa akun, yaitu yang pertama ada PPN keluaran, yang kedua penjualan COD, dan yang ketiga adalah utang biaya angkutan. Selanjutnya, pada saat kas diterima dari pembeli melalui kantor pos atau perusahaan angkutan umum, perusahaan akan menjurnal, yaitu mencatat kas di sebelah debit, sedangkan piutang COD akan berkurang di sebelah kredit. Selanjutnya, yaitu penerimaan kas dari credit card sale. Credit card sale adalah transaksi penjualan tunai, atau yang merupakan bentuk lain dari over the counter sale, dengan pembeli melakukan pembayaran menggunakan kartu kredit. Sebenarnya, kartu kredit bukan merupakan suatu tipe penjualan, namun merupakan salah satu cara pembayaran bagi pembeli dan sarana penagihan bagi penjual, yang akan memberikan kemudahan baik bagi pembeli maupun bagi penjual. Kartu kredit dapat merupakan sarana pembayaran baik pembeli, baik itu dalam over the counter sale maupun dalam penjualan yang pengiriman barangnya dilaksanakan melalui jasa pos atau angkutan umum. Oke, untuk penjelasan penerimaan kas dari kredit card selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Angga. Silakan Mas Angga. Terima kasih Kak Anis. Untuk selanjutnya saya akan meneruskan penjelasan tentang penerimaan kas dari kredit card sale. Kartu kredit dapat digolongkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu kartu kredit bank atau bank card. Kartu kredit ini diterbitkan oleh bank atau lembaga keuangan yang lain. Yang kedua ada kartu kredit perusahaan atau company card, yaitu kartu kredit ini diterbitkan oleh perusahaan tertentu untuk para pelanggannya. Dan yang terakhir kartu kredit bepergian dan liburan atau travel and entertainment card. Kartu kredit ini biasanya digunakan dalam bisnis restoran, hotel, dan motel. Penerimaan kas dari kredit card sale. Jika perusahaan menjual barang dengan menerima kartu kredit sebagai sarana pembayaran dari langganan, jurnal yang dibuat untuk mencatat transaksi tersebut adalah piutang kartu kredit dan beban kartu kredit di debit, dan PPN keluaran dan penjualan kartu kredit di kredit. Ketika memperoleh pelunasan dari bank yang menerbitkan kartu kredit, maka jurnalnya adalah kas di sebelah debit dan piutang kredit di sebelah kredit. Fungsi yang terkait dalam sistem penerimaan kas dari penjualan tunai adalah ini saling berhubungan ya. Pertama itu fungsi penjualan, lalu ke fungsi kas, lalu ke fungsi gudang, fungsi penerimaan, dan fungsi akuntansi. Informasi yang diperlukan oleh manajemen. Ada juga informasi yang umumnya diperlukan oleh manajemen dari penerimaan kas dari penjualan tunai adalah 1. Jumlah pendapatan penjualan menurut jenis produk atau kelompok produk selama jangka waktu tertentu. Yang kedua, jumlah kas yang diterima dari penjualan tunai. Ketiga, jumlah harga pokok produk yang dijual selama jangka waktu tertentu. Yang keempat, nama dan alamat pembeli. Dan yang kelima, kuantitas produk yang dijual. 6. Nama wiraniaga yang melakukan penjualan. Dan yang terakhir,
otoritas pejabat yang berwenang. Selanjutnya dokumen yang digunakan. Dokumen yang digunakan dalam sistem penerimaan kas dari penjualan tunai adalah, yaitu 1. Faktur penjualan tunai. Dokumen ini digunakan untuk merekam berbagai informasi yang diperlukan oleh manajemen mengenai transaksi penjualan tunai. Dan yang kedua, ada pita register kas atau cash register tab. Dokumen ini dihasilkan oleh fungsi kas dengan mengoperasikan mesin register kas atau cash register. Dan yang terakhir ada credit card sales sheet. Dokumen ini dicetak oleh credit card center bank yang menerbitkan kartu kredit dan diserahkan kepada perusahaan merchant yang menjadi anggota kartu kredit. Dokumen yang digunakan yang keempat yaitu bill of lading. Dokumen ini merupakan bukti penyerahan barang dari perusahaan penjualan barang kepada perusahaan angkutan umum. Yang kelima ada bukti setor bank. Dokumen ini dibuat oleh fungsi kas sebagai bukti penyetoran kas ke bank. Dan yang keenam ada rekapitulasi beban pokok penjualan. Dokumen ini digunakan oleh fungsi akuntansi untuk meringkas harga pokok produk yang dijual selama satu periode, atau misalnya itu 1 bulan. Selanjutnya catatan akuntansi yang digunakan. Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem penerimaan kas dari penjualan tunai, yaitu jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, jurnal umum, kartu persediaan, dan kartu gudang. Jaringan prosedur yang membentuk sistem. Jaringan prosedur yang membentuk sistem penerimaan kas dari penjualan tunai, yaitu ada prosedur order penjualan, prosedur penerimaan kas, prosedur penyerahan barang, prosedur pencatatan penjualan tunai, prosedur penyetoran kas ke bank, prosedur pencatatan penerimaan kas, dan prosedur pencatatan beban harga pokok penjualan. Unsur pengendalian internal. Di dalam organisasi, fungsi penjualan harus terpisah dari fungsi kas, dan fungsi kas harus terpisah dari fungsi akuntansi. Transaksi penjualan tunai harus dilaksanakan oleh fungsi penjualan dan fungsi kas. Dan di dalam sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, penerimaan order dari pelanggan diotorisasi oleh fungsi penjualan dengan menggunakan formulir faktur penjualan tunai. Penerimaan kas diotorisasi oleh fungsi kas dengan membubuhkan cap lunas pada faktur penjualan tunai dan penempelan pita register kas pada faktur tersebut. Penjualan dengan kartu kredit bank didahului dengan permintaan otorisasi dari bank penerbit kartu kredit. Penyerahan barang yang diotorisasi oleh fungsi pengiriman dengan membubuhkan cap sudah diserahkan pada faktur penjualan tunai. Pencatatan ke dalam buku jurnal diotorisasi oleh fungsi akuntansi dengan cara memberikan tanda pada faktur penjualan tunai. Dan yang pada dalam praktik yang sehat, faktur penjualan tunai bernomor urut tercetak dan pemakaiannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi penjualan. Jumlah kas yang diterima dari penjualan tunai disetor seluruhnya ke bank pada hari yang sama dengan transaksi penjualan tunai atau hari kerja berikutnya. Penghitungan saldo kas yang ada di tangan fungsi kas secara periodik dan secara mendadak oleh fungsi pemeriksa internal. Ini bagian alir dokumen penerimaan kas. Sistem penerimaan kas dari over the counter sale. Bisa dilihat ini bagian alir sistem penerimaan kas dari over the counter sale. Bagian order penjualan yaitu dari start mulai, kemudian menerima order dari pembeli, mengisi faktur penjualan, lalu masuk ke dokumen-dokumen FPT, lalu disetorkan ke via pembeli. Dan begitu selanjutnya. Kemudian ada bagian alir dokumen sistem penerimaan kas dari over the counter sale yang lanjutannya sebagai berikut. Oke, untuk selanjutnya
akan diteruskan lagi oleh Kak Anis. Kepada Kak Anis, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mas Angga. Baiklah teman-teman, kita akan melanjutkan terkait bagan alir dokumen penerimaan kas. Bagan alir yang selanjutnya yaitu sistem penerimaan kas dari COD Sales. Di sini dapat kita lihat ada beberapa bagan alir yang dimulai dari bagian order penjualan, ada bagian gudang, ada juga bagian pengiriman, bagian kasa. Untuk proses ini berakhir pada ini bagian kasa, di mana setelah kas diterima oleh perusahaan berarti prosedur penerimaan kas ini telah selesai. Yang selanjutnya, lanjut Mas Angga. Yang kedua, yaitu ada penjelasan terkait sistem penerimaan kas dari piutang, di mana sistem ini adalah sistem yang kedua ya teman-teman. Yang pertama tadi adalah penjualan tunai. Masuk ke sistem penerimaan kas dari piutang, di mana sumber penerimaan kas yaitu merupakan suatu perusahaan manufaktur biasanya menggunakan penerimaan kas ini berasal dari pelunasan piutang dari debitur. Kenapa? Karena sebagian produk perusahaan tersebut akan dijual melalui penjualan secara kredit. Untuk menjamin penerimaan kas oleh perusahaan, sistem penerimaan kas dari piutang mengharuskan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, yaitu debitur akan melakukan pembayaran dengan cek atau dengan cara pemindah bukuan melalui rekening bank atau giro bilnya. Yang kedua, yaitu perusahaan harus melakukan kas yang diterima dalam bentuk cek dari debitur harus segera disetor ke bank dalam jumlah yang penuh. Kemudian ada beberapa fungsi yang terkait dalam sistem penerimaan kas dari piutang, antara lain yaitu fungsi sekretariat. Fungsi sekretariat akan bertanggung jawab dalam menerima cek dan surat pemberitahuan melalui pos dari para debitur perusahaan dan bertugas membuat daftar surat pemberitahuan atas dasar surat pemberitahuan yang telah diterima bersama cek dari para debitur. Fungsi yang kedua adalah fungsi penagihan. Fungsi penagihan bertanggung jawab untuk melakukan penagihan kepada debitur perusahaan berdasarkan daftar piutang yang telah dibuat oleh fungsi akuntansi. Yang ketiga, ada fungsi kas. Fungsi kas di sini bertanggung jawab atas penerimaan cek dari fungsi sekretariat. Selanjutnya ada fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi akan bertanggung jawab dalam pencatatan penerimaan kas dari piutang ke dalam jurnal penerimaan kas dan berkurangnya piutang ke dalam kartu piutang. Dan fungsi yang terakhir yaitu fungsi pemeriksa intern. Fungsi ini bertanggung jawab dalam melaksanakan perhitungan kas yang ada di tangan fungsi kas secara periodik. Selain itu juga bertanggung jawab dalam melakukan rekonsiliasi bank untuk mengecek ketelitian catatan kas yang telah diselenggarakan oleh fungsi akuntansi. Beberapa dokumen yang digunakan dalam sistem ini, yaitu yang pertama adalah surat pemberitahuan, yang kedua ada daftar surat pemberitahuan, yang ketiga ada bukti setor bank, dan yang terakhir adalah kwitansi. Sedangkan beberapa catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem ini yaitu ada 3. Yang pertama adalah jurnal penerimaan kas, yang kedua ada jurnal rekonsiliasi bank, dan yang ketiga adalah kartu piutang. Yang selanjutnya, jaringan prosedur yang membentuk sistem penerimaan kas dari piutang antara lain sistem penerimaan kas dari piutang melalui penagih perusahaan. Yang kedua, sistem penerimaan kas dari piutang melalui pos. Dan yang ketiga, sistem penerimaan kas dari piutang melalui lockbox collection plan. Atau biasanya kita lebih mudah menyebutnya kayak PO box gitu ya. Penjelasan masing-masing penerimaan kas melalui beberapa prosedur. Yang pertama, penerimaan kas piutang melalui penagih perusahaan. Beberapa prosedur yang dilakukan yaitu yang pertama, bagian piutang akan memberikan daftar piutang yang sudah saatnya ditagih kepada bagian penagih. Kemudian, bagian penagihan akan mengirimkan penagih yang merupakan karyawan perusahaan, yaitu untuk melakukan penagihan kepada para debitur. Bagian penagihan
akan menerima cek atas nama dan surat pemberitahuan dari para debitur. Selanjutnya, bagian penagihan akan menyerahkan cek kepada bagian kasa. Kemudian, bagian penagihan juga akan menyerahkan surat pemberitahuan kepada bagian piutang untuk kepentingan posting ke dalam kartu piutang. Bagian kasa mengirim kwitansi sebagai tanda penerimaan kas kepada debitur. Kemudian, bagian kasa juga akan menyetorkan cek ke bank. Kemudian setelah cek tersebut dilakukan endorsement oleh pejabat yang berwenang. Yang terakhir yaitu bank perusahaan akan melakukan clearing atas cek tersebut ke bank debitur. Untuk gambar prosedur dari sistem penerimaan kas dari piutang yang melalui penagih perusahaan, dapat teman-teman perhatikan dalam gambar berikut ini. Nanti silakan dipelajari lebih lanjut ya. Kita lanjut saja, Mas Angga. Untuk sistem penerimaan kas yang dari piutang melalui pos yang pertama yaitu bagian penagihan akan mengirim faktur penjualan kredit kepada debitur pada saat transaksi penjualan kredit terjadi. Yang kedua, debitur juga akan mengirimkan cek atas nama yang dilampiri surat pemberitahuan. Ini sama dengan prosedur yang melalui penagih tadi. Yang ketiga, bagian sekretariat menerima cek atas nama dan surat pemberitahuan atau remittance advice dari debitur. Yang keempat, bagian sekretariat menyerahkan cek kepada bagian kasa. Yang kemudian, bagian sekretariat juga akan menyerahkan surat pemberitahuan kepada bagian piutang untuk kepentingan posting ke dalam kartu piutang. Yang prosedur yang keenam yaitu bagian kasa akan mengirimkan kwitansi pada debitur sebagai tanda terima pembayaran dari debitur. Selanjutnya, bagian kas menyetorkan cek ke bank. Setelah cek atas cek tersebut dilakukan endorsement oleh pejabat yang berwenang. Untuk prosedur ini sama dengan prosedur penagih perusahaan tadi. Untuk yang prosedur ke-8 juga sama, yaitu bank perusahaan melakukan clearing atas cek tersebut ke bank para debitur. Yang selanjutnya, ini untuk prosedurnya juga sama, silakan teman-teman lihat. Untuk yang sistem penerimaan kas selanjutnya, yaitu melalui lockbox collection plan. Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan yang debiturnya tersebar luas di berbagai wilayah geografis adalah antara lain, yang pertama, jika debitur harus mengirimkan cek langsung ke perusahaan, akan diperlukan waktu perjalanan cek beberapa hari melalui pos. Yang kedua, cek clearing harus dilakukan antar bank yang jauh secara geografis, sehingga memerlukan waktu 1-2 minggu, di mana ini sangat tidak efisien ya, tidak efektif sama sekali, akan membutuhkan waktu yang lumayan lama. Masalah-masalah tersebut akan bisa diatasi dengan lockbox collection plan, atau dalam sistem penerimaan kas, biasanya perusahaan akan membuka post office untuk PO Box di kota yang jumlah debiturnya banyak. Mas Diki mati ya. Halo, Mas Angga. Gimana, Mbak? Oh, masih lanjut. Enggonku kok error. Oke, lanjut. Sistem penerimaan kas dari piutang yang melalui collection plan memiliki beberapa manfaat. Antara lain, pekerjaan pembuatan daftar surat pemberitahuan dipindahkan dari tangan fungsi sekretariat ke perusahaan ke bank. Yang kedua, akan memberikan kemudahan bagi debitur dalam melakukan pembayaran utangnya. Dan yang ketiga, mempercepat proses cek clearing sehingga mempercepat perusahaan memperoleh kas. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan saya kembalikan kepada Mas Angga. Silakan Mas Angga. Terima kasih, Mbak Anis. Untuk selanjutnya akan saya lanjutkan kembali ya. Sistem penerimaan kas dari piutang melalui logbook collection plan. Prosedur sistem penerimaan kas dengan logbook collection plan sebagai berikut. Yang pertama, bagian penagihan mengirim faktur penjualan kredit kepada debitur pada saat transaksi penjualan kredit terjadi. Selanjutnya, debitur melakukan pembayaran utangnya pada saat faktur jatuh tempo dengan mengirimkan cek dan surat pemberitahuan ke PO Box di kota terdekat.
Lalu, bank membuka PO Box dan mengumpulkan cek dan surat pemberitahuan yang diterima oleh perusahaan. Kemudian bank membuat daftar surat pemberitahuan. Dokumen ini dilampiri dengan surat pemberitahuan dikirimkan oleh bank ke bagian sekretariat. Kemudian bank mengurus cek clearing. Selanjutnya yaitu bagian sekretariat menyerahkan surat pemberitahuan kepada bagian piutang untuk mengkredit rekening pembantu piutang debitur yang bersangkutan. Lalu bagian sekretariat menyerahkan daftar surat pemberitahuan ke bagian kasa. Bagian kasa menyerahkan daftar surat pemberitahuan ke bagian jurnal untuk dicatat ke dalam jurnal penerimaan kas. Untuk selanjutnya yaitu unsur pengendalian internal. Yang pertama, organisasi. Fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi penagihan dan fungsi penerimaan kas. Sebelumnya ini udah pernah ya, sebelumnya udah ada, itu sama. Fungsi penerimaan kas harus terpisah dari fungsi akuntansi. Dan di dalam sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, debitur diminta untuk melakukan pembayaran dalam bentuk cek atas nama atau dengan cara pemindah bukuan atau giro billet. Fungsi penagihan melakukan penagihan hanya atas dasar daftar piutang yang harus ditagih yang dibuat oleh fungsi akuntansi. Pengkreditan rekening pembantu piutang oleh fungsi akuntansi bagian piutang harus didasarkan atas surat pemberitahuan yang berasal dari debitur. Kemudian praktik yang sehat. Hasil perhitungan kas harus direkam dalam berita acara perhitungan kas dan disetor penuh ke bank dengan segera. Kemudian para penagih dan kasir harus diasurasikan fidelity bond insurance. Kemudian kas dalam perjalanan baik yang ada di tangan bagian kasa maupun di tangan penagih perusahaan harus diasurasikan atau cash in safe dan cash in transit insurance. Kemudian di sini ada bagian alir dokumen penerimaan kas dari piutang. Yang ini adalah sistem penerimaan kas dari piutang melalui penagihan perusahaan. Ini bisa dilihat ya, ini bagiannya seperti yang tercantum. Untuk selanjutnya, ini juga sistem penerimaan kas dari piutang melalui pos. Lalu ada juga sistem penerimaan kas dari piutang melalui pos dengan logbook collection plan. Dan cukup untuk materi kita. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya Angga Yuda Dharma dan rekan saya Anis Sofiatun mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.